Kak, aku punya satu pertanyaan lagi nih. Ya, silakan. Eh, ini aku kan eh, Kristen Protestan, terus dari Mhm. gereja Kristen Sumba. Nah, datanya di Bali itu nggak ada gereja yang persis kayak di tempatku itu di Sumba. Kalau aku kan di gereja Kristen Sumba itu aku udah dibaptis sejak kecil. Terus nanti kan aku bisa ikut perjamuan kudus itu setelah aku di CD itu. Hmm. Nah, terus sampai di sini aku ikutnya gereja GBAI karena itu gereja yang terdekat dari lokasi aku itu. Nah, tapi di gereja itu aku diminta untuk dibaptis ulang lagi di danau gitu atau di laut. Tapi aku tolak, aku bilang aku nggak mau dibaptis ulang. Terus pendetanya bilang kalau mau ikut perjamuan harus dibaptis ulang dulu. Terus aku tolak, aku tetap pergi ke gereja itu. Terus waktu aku ada perjamuan malam kudus, pendetanya ajak kalau memang kamu udah dibaptis percik, boleh katanya boleh kamu ikut perjamuan kudus tanpa harus dibaptis dalam gitu atau tanpa harus CD. Bagaimana pandangan menurut Kak Lia? Ya, perjamuan kudus itu setelah dibaptis sudah boleh. Kamu kan terima baptisan kecil kan? Ya, ya Kak, Ya, kamu udah bisa terima perjamuan kudus. Selama kamu belum sudah atau belum? Udah atau belum? belum, belum. Belum. Sebenarnya gini, kalau di Protestan itu dia harus CD, itu untuk mencegah agar dia itu nggak salah menggunakan perjamuan kudus itu. Tapi dia harus benar-benar mengerti makna perjamuan kudus itu apa. Nah, sekarang saya tanya kamu udah mengerti nggak makna perjamuan kudus itu apa? Sehingga kamu bisa menguji dirimu sendiri sebelum kamu bersatu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Kamu udah paham nggak kenapa kamu harus terima perjamuan kudus? Kamu ngerti nggak apa itu perjamuan kudus? Belum Kak, Gimana? belum belum. Nah, kalau belum mengerti, kamu harus belajar untuk mengerti. Agar apa? Agar ketika kamu makan roti dan tubuh dan darah Kristus, kamu punya pengertian tentang itu. Karena kamu sekarang udah dewasa ya. Meskipun ada beberapa gereja itu izinkan anak-anak itu untuk terima perjamuan, tapi syaratnya harus sudah dibaptis. Yang belum dibaptis nggak bisa. Nah, kalau kita mengacu kepada 1 Korintus 11, perjamuan itu ketika kita menerima tubuh dan darah Tuhan, kita itu sedang bersatu dengan Kristus dan memberitakan kematiannya dia sampai dia datang. Ya, kita nggak boleh sembarangan terima perjamuan. Kenapa? Kita harus uji diri kita sendiri. Apakah kita sedang melakukan dosa? Makanya alangkah lebih baik sebelum terima perjamuan itu kita harus puasa dulu beberapa jam. Agar ketika kita menerima itu kita benar-benar merendahkan diri kita. Puasa itu ekspresi kita merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, kamu harus menguji dirimu, kamu layak nggak terima itu. Terima perjamuan kudus itu bukan hanya sekedar makan minum anggur itu enggak. Esensinya lebih daripada itu. Jangan sampai sia-sia. Nah, karena kamu sudah dibaptis, seharusnya kamu sudah bisa terima perjamuan. Ya, meskipun si itunya bilang kamu nggak boleh terima, harusnya kamu udah bisa terima itu. Terima perjamuan itu kamu udah bisa. Jadi kalau kamu ada gereja yang bisa kamu diberi perjamuan, kamu terima aja nggak apa-apa. Ya, tapi alangkah lebih baik kalau kamu punya pengertian tentang perjamuan itu. Yang dengan demikian, kamu bisa menguji dirimu, layak nggak kamu terima perjamuan itu? Atau enggak? Gitu. Biar itu jadi perenungan dan bahan introspeksi bagi kita. Saya pribadi pun kadang gitu, sebelum saya perjamuan tuh, saya ingat dulu saya melakukan apa hari ini. Apakah saya telah berdosa, apa yang saya lakukan. Nah, kalau kita merasa nggak layak, jangan terima. Tapi kalau kamu merasa layak, di dalam kasih karunia Tuhan, kamu boleh terima. Gitu. Itu pentingnya pengertian itu. Gitu ya. Tapi sebenarnya kamu udah bisa terima. Sudah bisa terima. Perjamuan itu kamu udah bisa. Gitu. Ya? Oke Kak. Ya. Oke. Ya, makasih. Ya, itu aja. Terima kasih. Yo, Tuhan berkati ya. Kita lanjut ke yang lain.
Jadi dia sebenarnya udah bisa terima perjamuan ya. Cuma ya gitulah. Kalau kita punya pengertian lebih baik. Kalau nggak punya lebih baik kalau punya.